Bahkan sampai detik itu ada pihak bank kesini mau nyita. Itu semalam untuk saya 26.000. Mulai dari jam berapa? Satu hari semalam. Mulai dari habis Isya? Satu hari semalam. Oh, ya. Saya mulai itu habis maghrib. Sampai Sampai subuh? maghrib, iya, saya off-kan lagi pendak maghrib itu loh Ustadz. Jadi ibu nggak tidur? Semalam itu saya nggak tidur Ustadz. Bagaimana kalau rumahku disita, aku sama mertua di mana? Tidak tidur Ustadz. Nah, terus apa yang terjadi Bu setelah itu? Paginya Ustadz, suami saya itu bilang mau lunasi hutang itu. Saya menangis Ustadz, entah bagaimana. Ya, maksudnya, suami saya itu uang dari mana? Saya nggak tahu. Uang dari mana? Ibu nggak tanya? Bilang katanya tak jual kan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah Ibu. Kemarin chat saya ada keajaiban katanya ya. Ya Ustadz. Ya, itu ada suara musik apa? Mboten nyongkol saged niku. Mbok lo jenengan mboten saged niku bahasa Jawa nggih. Saya nggak ngerti Bu, Ibu bahasa Indonesia aja ya. Oh gitu. Tapi kagok Ustadz kula le bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, pelan-pelan, tapi asal nanti juga yang nonton juga banyak nggak ngerti juga, cuma orang Jawa aja yang ngerti. Pelan-pelan. Ini Bu. live ta Ustadz? Kenapa? Ini live apa direkam saja? Saya rekam. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa saya iya. potong. Bukan live Bu ya. Ini saya rekam aja. Iya siap. Oke. Ustadz, terima kasih nggih. Saya sudah bisa bicara sama Ustadz. Udah 6 tahun saya pingin curhat tapi nggak bisa hubungi lewat mana ini. Oh gitu. Iya. Sejak 2019. Iya, tapi kan akhirnya walaupun Ibu nggak bisa curhat sama saya, tapi Ibu banyak mengalami keajaiban. Alhamdulillah Ustadz, sampai tidak bisa dikatakan dengan ucapan gitu loh. Iya, coba Ibu ceritakan awal mula Ibu. Tapi yang saya kagum itu ya, Ibu walaupun banyak cobaan, Ibu nggak putus asa. Maksudnya gini, kan banyak orang tuh yang udah coba mengamalkan salawat, kemudian dikasih Allah banyak cobaan hidup, lalu dia kayaknya salawat itu bohong, nggak bener itu, saya sudah coba ngamalin, nggak ada tuh keajaibannya. Banyak orang putus asa kayak gitu, tapi Ibu enggak gitu loh. Saya yakin Ustadz, karena dosa-dosa saya terlalu menggunung gitu loh. Saya yakin dengan sholawat ini saya bisa merubah hidup saya gitu loh Ustadz. Iya, coba Ibu ceritakan biar teman-teman tahu bagaimana Ibu awal mula menemukan channel saya, kemudian cobaan-cobaan seperti apa yang paling susah yang Ibu pernah alami begitu. Ya Allah, ya pertama-tama begini ya Ustadz ya. Dulu tahun 2019 itu pertama kali terakhir kali saya bekerja saya punya rumah makan Ustadz. Ya, di situ itu saya bekerja berangkat pagi pulang malam, nggak tahu lelah lah saya. Pikiran saya yang penting itu saya punya uang dan uang gitu loh Ustadz. Boleh tahu Ibu, saya itu uang. Ibu boleh tahu waktu Ibu kerja di rumah makan, Ibu 1 bulan dibayar berapa di gajinya? Loh, itu rumah makan saya sendiri Ustaz. Oh, saya pikir Ibu kerja sama orang, bukan ya? Iya, saya punya anak buah juga. Oh begitu. Itu milik saya. Oke. Iya. Waktu itu saya kerja terus, bahkan sampai lupa kewajiban saya di rumah itu saya lupa. Sepenting saya kerja cari uang gitu. Nggak tambah banyak uang, malah numpuk hutang Ustadz. Sudah lupa Allah, pokoknya lali Ustadz kula niki. Terus jatuh sampai bangkrut, nggak punya apa-apa lagi gitu? Lah, itu saya mulai ada teman
2019 itu ada teman nawarkan pekerjaan Ustadz. Sama suami saya, bukan saya. Lah pekerjaan itu dulu itu ternak kambing gitu Ustadz. Ternak kambing, pertama itu saya hutang sama bank 90 juta. Oke. Lah di situ sampai 2020 lancar Ustadz. 2021 itu saya nggak bisa bayar bank dan rumah ini mau disita, mau dilelang Ustadz. Terus akhirnya gimana? Waktu itu 2020-2021 saya diberhentikan sama suami saya, wis nggak boleh kerja di warung, wis ndok omah ae. Mertua saya itu sakit stroke, saya di rumah merawat orang tua ya Ustadz ya. Oke. Terus mulai dari situ saya wes kan nggak punya kerjaan, lihat YouTube gitu loh. Lah lihat YouTube, scroll nemu kok ada keajaiban sholawat, gara-gara sholawat ini utang lunas, hidup jaya, bagaimana ATM terisi sendiri gitu loh Ustadz. Saya tuh nggak nyangka lihat YouTube Ustadz pertama itu. Tapi kan ibu masih masa iya sih, mungkin kurang percaya gitu ya waktu pertama-tama. Enggak Ustadz, saya yakin. Oh yakin? Saya yakin, entah yakin, pokoknya yakin. Ya Allah, dari situ mungkin kehidupan saya mulai tenang, mulai seperti orang-orang gitu loh Ustadz. Nah, mulai dari situ saya sholat Ustadz. Lah sholat pertama itu Ustadz, tahajud pertama saya menangis sejadi-jadinya. Nggak tahu entah kenapa Ustadz saya menangis, nggak tahu kenapa. Nah di situ itu belum mau disita, belum Ustadz. Rumah saya belum mau disita, itu saya sholawat itu pertama itu nggak banyak Ustadz, 100 satu hari, 200, makin lama 5.000, 10.000, bahkan sampai detik itu ada pihak bank kesini mau nyita, itu semalam suntuk saya 26.000. Mulai dari jam berapa? Satu hari semalam. Mulai dari habis isya? Satu hari semalam. Oh, ya. Saya mulai itu habis maghrib. Sampai besok subuh? Maghrib, iya, saya off-kan lagi, pendak maghrib itu loh Ustadz. Jadi ibu nggak tidur? Semalam itu saya nggak tidur Ustadz. Bagaimana kalau rumahku disita, aku sama mertua di mana? Tidak tidur Ustadz. Lah di situ dikasih sama bank waktu 7 hari. Kalau nggak bisa pelunasan, rumah disita gitu. Oke, terus apa? Saya sholawat terus Ustadz, sholawat terus, entah bagaimana saya serahkan, sudah pasrah sama Allah. Selama 7 hari itu ibu sholawat terus? Selama 7 hari? Selama 6 hari lah. Di situ malam 7 hari saya sholawat itu 27.000. Nah terus apa yang terjadi Bu setelah itu? Paginya Ustadz, suami saya itu bilang mau lunasi hutang itu. Saya menangis Ustadz, entah bagaimana. Ya, maksudnya, suami saya itu uang dari mana, saya nggak tahu. Uang dari mana? Ibu nggak tanya? Bilang katanya tak jualkan tanah sawah gitu Ustadz. Kalau di desa kami itu sawah. Dijualkan sawah, 1 hari itu laku Ustadz, sawah itu Ustadz. Dan lakunya itu melebihi target. Oh, dengan harga yang tinggi Bu ya? Iya Ustadz, 1 hari. Aneh terus itu. Gitu Ustadz. Kadang-kadang kan kita jual sawah kan berbulan-bulan juga belum tentu laku kan? Lama, gitu. Lama Ustadz, di sini tuh lama. 1 hari langsung laku. Ditotali itu Ustadz bang, sudah lunas gitu. Ya Allah, saya itu Ustadz terima kasih sama Allah. Ya Allah, itu kewajiban pertama Ustadz. Masya Allah. Itu waktu itu ibu mau bayarnya berapa? Tagihan yang ibu ingin bayarkan waktu itu dari hasil penjualan sawah itu mau bayar berapa? Dulu itu utang saya itu 90 juta Ustadz. Tiap bulannya itu 4 juta kurang 50.000, 4 juta lah. Jadi dari penjualan tanah itu masih ada lebihnya Bu ya? Ibu bayar 90 juta masih ada lebih ya? Ya Ustadz, ada lebihnya. Dibuat suami saya kerja lagi Ustadz, kecil-kecilan di rumah. Terus apa hancur lagi? Ustadz.
Iya. Oke. Ditipu sama temennya, jualan kayu kayak kursi meja itu Ustadz. Ditipu sama orang Jepara lah, intinya sama usaha kayu 70 juta. Utang lagi Ustadz. Kemana Bu? Buat usaha. Ke bank Bu? Kemana? Halo? Utangnya kemana Ibu? Utang Halo? Iya Ustadz. Ibu hutang ke bank lagi? Iya, hutang ke bank lagi Ustadz. Oke. Suami saya hutang lagi buat usaha lagi Ustadz. Lah itu ditipu sama teman saya, itu teman suami, bukan teman saya, teman suami saya 70 juta. Sampai sekarang, itu, sampai sekarang uangnya itu belum balik ya Bos? Yang waktu itu 70 juta? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang tidak Ustadz. Sampai sekarang. Oke Bu, terus lanjut. Sampai sekarang tidak. Nah itu perjalanan itu yang kecil-kecil ini tidak saya bahas ya Ustadz, yang bahas besar-besar saja. Oke. Nah itu Ustadz, perjalanan semakin parah, ujian semakin besar. Saya terus bersolawat, berdoa, nggak berhenti, duha, tahajud. Ampun ya Ustadz, ngapunten kula mboten riya nggih. Iya enggak itu kisah nyata kula. Untuk perjalanan kisah nyata saya. Iya, untuk pelajaran juga. Oke, terus? Iya. Terus Ustadz, habis bangkrut lagi, berdiri lagi Ustadz. Apanya yang berdiri Bu? Kecil-kecilan. Rumah makan iya, lagi? Tidak rumah makan. Suami saya tetap kerja, punya galangan kayu di rumah. Oh gitu. Punya usaha kayu, mebel, kursi kecil-kecilan Ustadz, tapi ditangani sendiri. Dulu kan tukang gitu. Habis itu Ustadz, sudah ditipu orang. Saya jalani terus. Di situ ada lagi ujian anak saya Ustadz. Apa tuh Bu? Lah anak saya kan habis itu kelas 6 MI, masuk satu SMP. Lah itu saya maunya anak saya kan mondok, tidak mau Ustadz itu, tidak mau, menangis, pokoknya tidak mau. Anak Ibu laki-laki? Lah itu saya sholawat. Anak Ibu laki-laki Ustadz. Oke. Iya laki-laki. Saya sholawat terus sampai saya pernah Ustadz live, saya pernah minta doa, Ustadz saya mohon doanya supaya anak saya kerasan di pondok. Ustadz juga mendoakan anak saya, mungkin Ustadz lupa Ustadz. Saya lupa. Terus? Itu tahun 2021. Oke. Saya nggak mau mondok, saya sholawat terus, ya Allah jenengan paringi kula yoga kula betah ten pondok, purun ten pondok. Alhamdulillah Ustadz yoga kula anak saya mau ke pondok, kerasan sampai sekarang sudah 4 tahun di pondok, ngabdi di pondok. Alhamdulillah, itu keajaiban 2. Yang kecil-kecil itu banyak, saya nggak pernah telat uang. Dulu saya kerja di warung, saya punya rumah makan. Kalau nggak punya uang, nggak punya sama sekali Ustadz. Tapi sekarang saya nggak kerja, tapi saya punya Ustadz. Dikit-dikit meskipun cukup buat makan. Nah, setelah berapa tahun Ibu mengenal channel saya, baru Ibu mengalami keajaiban? Iya Ustadz, iya. Keajaiban itu datang tak terduga. Lah, waktu itu saya punya lemari kayu jati Ustadz. Lah itu kan saya kepingin lemari kaca ya Ustadz, lemari kaca. Waktu itu 17-an Ustadz, 2023. Ya Allah, kula kepingin punya lemari kaca. Waktu itu saya ikut undian 17-an. Alhamdulillah juara 1 Ustaz. Apa ikut lomba apa? Lemari itu saya Ibu ikut lomba apa? Apa Ustaz? Ibu ikut lomba apa? Pertandingan apa? Itu kan kalau di kampung saya itu ada undian 17-an. Tiap rumah itu dikasih kupon. Oh gitu. 5. Iya. Iya, dikasih kupon sama tiap rumah itu dikasih kupon 5. Lah di situ Ustadz, saya itu megang sama lemari yang saya pingin itu tadi. Ya Allah, aku pingin. Alhamdulillah juara 1 Ustadz. Dapat hadiah nomor 1 itu. Iya Ustadz. Terus ketiga kalinya, keempat sampai ya Allah, kalau masalah makan itu alhamdulillah Ustadz,
tidak seperti dulu. Oh, sekarang itu ada saja. Adanya dari mana Pak? Ada yang ngasih datang ke rumah atau bagaimana? Nggak tahu Ustadz, rezeki itu ada. Nggak tahu-tahu ada orang minta kursi, ada orang minta lemari gitu loh Ustadz. Sekarang di kerjaan suami saya itu Ustadz, lah uang itu Ustadz kan sudah habis semua. Saya kan itu ambil bank lagi yang kedua kali, yang 70 juta ditipu orang itu. Itu kan rumah sudah disita lagi Ustadz, rumah saya itu sudah nggak punya. Tapi menempati saja, tapi nggak boleh dijual. Oh itu. Jadi waktu rumah ibu disita, ibu pindah kemana? Nggak pindah, tetap di sini Ustadz. Tapi cuma bisa menempati, nggak boleh dijual. Ada batas waktu nggak? Misalnya boleh menempati sampai berapa tahun gitu? Nggak begitu? Tidak Ustadz, tidak. Nah dari situ suami saya itu kerja terus, saya alhamdulillah bisa beli perumahan Ustadz. Ibu beli perumahan dari hasil uang suami ya? Iya Ustadz, dari uang suami. Entah Ustadz, Allah ngasih hambanya ya Allah melebihi. Saya bisa menyekolahkan anak di pondok. Saya bisa beli rumah. Dulu sepeda itu saya nggak punya, sepeda itu masuk gaden Ustadz. Apa tuh gadan apa? Ya seperti pinjam uang, sepeda dimasukkan ke pinjaman itu, gitu loh Ustaz. Oh gitu, ya. Nah, Penggadean, ibu sudah bisa beli rumah, ibu pindah ke rumah yang baru atau gimana? Tidak Ustadz, sekarang rumah ini saya beli lagi, alhamdulillah. Oh bang mau menjualnya dengan ibu lagi? Kemarin itu dilelang, ada yang membeli gitu Ustadz. Oh yang pertama-tama orang lain membelinya dulu gitu? Iya, pertama kan sudah ditutup sama suami saya. Oke. Nah, pinjam lagi kedua itu mau dilelang tapi dibeli sama orang lain. Lah di situ di orang lain itu saya beli lagi, Ustadz. Orang itu mau jual ke ibu juga ya? Iya, kasihan sama saya, Ustadz. Terus dia itu menjual dengan harga boleh yang diangsur. Enggak, maksudnya dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dong, enggak Bu? Tidak, Ustadz. Oh. Minimal dari hutang saya di bank itu tadi 70. Oh gitu, dia mau menjual ke ibu dengan harga yang tidak dinaikkan ya Bu ya? Iya Ustadz, nah itu Ustadz, keajaiban sholawat itu Ustadz. Iya. Kalau tidak sholawat mungkin ratusan juta Ustadz. Iya kan, kadang-kadang kan ada orang begini kan rumah saya, suka-suka saya dong mau jual berapa, kan gitu kan? Iya Ustadz, iya bener. Nah waktu itu anak saya sudah di pondok, hutang-hutang mulai menipis Ustadz. Saya sudah punya sepeda sendiri meskipun jelek ya Ustadz gitu. Waktu itu saya ikut Ustadz, diundang sama tim Lamongan. Saya kan asli Lamongan Ustadz. Iya. Ada pilkada gitu Ustadz. Lah saya itu disuruh cari orang lah Ustadz. Untuk apa? Nah di situ alhamdulillah. Ibu cari orang untuk apa? Kalau di sini cari orang nyoblos gitu loh Ustadz. Oh gitu. Pilihan gitu. Oh nanti ikut nyoblos ini gitu ya loh. Gitu. Oke. Terus? Nah di situ tim saya itu menang Ustadz. Tim saya itu. Oke, terus? Lah di situ saya itu diberi hadiah umroh gitu Ustadz. Yang menghadiahkan siapa Bu? Yang menghadiahkan itu pihak yang memegang Bapak Bupati itu. Oh, ibu sendiri aja atau ada teman-teman yang lain juga yang ikut? Ada Ustadz, 4. Oh, ada 4 tapi orang? Beda kecamatan. Oh begitu, Masya Allah. Jadi ibu kaget Bu ya? Tolong, itu ya Ustadz, saya kasih namanya tapi tolong di skip ya Ustadz. Sebab hamba Allah nggak mau tahu itu namanya disebarluaskan gitu. Iya nggak usah kasih namanya aja. Oh nama samaran aja nggak apa-apa Bu. Iya namanya Pak T. Pak T itu dermawan. Iya Pak T itu dermawan Ustadz. Nah dari Pak T itu saya dikasih hadiah umroh gratis gitu. Beliau yang mendaftarkan langsung ke biro umrohnya ya? Iya.
Waktu itu paspor Yang ibu sudah tadi. punya semua, paspor dan yang lain-lain udah beres semua? Atau dia yang nguruskan juga? Paspor saya mengurus sendiri Ustadz, nggak bisa yang situ. Ibu Kalau umroh berapa lama? pendaftaran 9 hari, 12 hari, berapa lama di sana? 13. Oh, 13 hari, Masya Allah. Iya, lah itu Ustadz, yang nggak nyangka-nyangka itu lebih mengejutkan lagi. Apa tuh? Saya dapat umroh lagi Jadi 2 kali? iya, itu yang kedua itu mohon doanya ya Ustadz. Bulan 10 besok. Ini dari siapa lagi menghadiahkan ini, Bu? Ini dari Bu Hajai. Oh, beda lagi orangnya? Iya, Bu Hajai. Bu Haja ini kenapa dia mau umrohkan? Apa ibu ikut juga bantu dia pilkada juga atau apa? Tidak masalah pilkada. Saya bantu mencari, saya ikut syiar Ustadz. Dari sholawat yang saya dapamkan dari Ustadz Muklis. Saya insya Allah belajar di jalan Allah dan saya syiar. Maksudnya syiar itu mengajak orang untuk umroh juga gitu? Umroh, iya. Nah dari situ Ustadz saya nggak biaya sama sekali, saya diumrohkan. Oh gitu. Ada orang yang berhasil Ibu ajak umroh beberapa orang gitu ya? Alhamdulillah Ustadz, iya alhamdulillah iya. Masya Allah. Ya Allah Ustadz. Ibu nanti. Kenapa? Iya Ustadz. Gimana? Anak ibu semua berapa orang? Anak saya 3 Ustadz. Oh, yang mondok tadi itu yang paling besar ya? Ibu tidak Ustadz, yang mondok itu paling kecil. Oh, yang paling gedenya berarti udah nikah atau gimana? Udah nikah. Oh, iya udah nikah. Iya. Yang satu udah kerja. Yang terakhir ini mondok. Nah, masih SMK Ustadz ya. Ibu mengamalkan salawat itu bagaimana? Apa memang mengkhususkan waktu sekarang atau memang sambil bekerja atau bagaimana? Saya tidak mengkhususkan waktu Ustadz. Sampai sekarang di hati saya itu entah, sampai nggak bisa saya berdoa minta sama Allah itu nggak bisa Ustadz. Pokoknya saya sholawat terus, bahkan sampai masa nyuci piring nggak tahu. Hati saya itu ada sholawat toh Ustadz, nggak ada yang lain. Ibu baca salawat apa ya? Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad? Iya, sallallahu ala Muhammad gitu saja. Oke. Ada nggak misalnya ibu ajarkan juga salawat teman-teman atau keluarga atau saudara ibu yang ibu ajarkan juga? Banyak Ustadz, tetangga saya ya gitu. Ya seperti saya nasibnya Ustadz. Dan dia saya mau? Ajak. Dan dia mau? Iya, saya ajak Mbak, ayo. Saya gitu, saya bilang gini. Insya Allah, alhamdulillah Ustadz mau. Dan dia nggak nyangka dapat arisan setelah mendapatkan selama 1000 dapat arisan, nggak nyangka Ustadz. Ibu lihat memang setelah dia banyak salawat, rajin bersalawat, kehidupannya mulai berubah Bu ya? Iya Ustadz, tetapi ujian makin kenceng ujiannya. Ya itu wajar, mungkin pertama-tama kayak ibu dulu lah kan gitu. Tapi rasanya itu nyaman gitu kalau sholawat adem gitu loh Ustadz. Oh iya, walaupun ada masalah tapi kita nggak stres Bu ya? Iya, saya itu gini Ustadz, ada masalah. Masalah pokoknya tak atur karo sholawat, ngoten Ustadz. Sampai dulu Ustadz, suami saya itu nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Saya itu malam, ya Allah tolong beri daya suami saya. Alhamdulillah Ustadz, sekarang mau sholat terus, alhamdulillah. Oh iya, ibu setelah ibu banyak salawat, ibu berdoa, akhirnya suami ibu pun jadi mau sholat Bu ya? Iya Ustadz, anak saya rajin di pondok, dapat juara 1 terus. Masya Allah. Mohon doanya Ustadz mohon doanya supaya anak saya hafal Al-Quran. Masya Allah Ibu, terima kasih Bu sudah berbagi cerita ya. Iya Ustadz, sama-sama. Iya. Ustadz, iya. Mohon maaf, saya doakan Ustadz sekeluarga sehat, panjang umur, amin luas ya Allah. rezeki. Amin ya Allah, amin ya Rabb.
Terima kasih Ibu doanya. Dunia akhirat. Amin ya Allah. Ya Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup Bu ya. Iya, ya Ustaz. Iya, oke, itulah ngobrol-ngobrol saya dengan ibu, seorang ibu ya yang identitasnya tidak perlu diketahui. Di sini namanya hamba Allah. Memang beliau merahasiakan identitasnya dan memang begitu. Ada orang-orang yang memang bersalawat itu ya tidak langsung keajaiban itu datang, tapi memang dengan sabar dan tawakal kepada Allah, keberkahan-keberkahan itu mulai datang. Walaupun awal-awalnya semakin bersalawat semakin banyak guncangan, semakin bersalawat semakin banyak cobaan. Tapi itu semua untuk menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Dan ibu ini yakin, ibu ini tadi yakin banget kepada Allah bahwa ini adalah karena saya punya dosa yang besar dulu kepada Allah. Dosa yang baik. Bayangkan ya, beliau katanya dulu nggak pernah sholat. Ya, sepanjang hidupnya nggak pernah sholat. Suami istri nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Yang penting dunia aja. Jadi istilahnya karena beliau selama ini lalai kepada Allah, nggak pernah sholat, ya makanya Allah ingin kasih teguran. Nah kemudian setelah perlahan-lahan beliau sabar menghadapi semuanya. Kemudian Allah SWT kembalikan lagi yang Allah pernah ambil itu dengan cara Allah berikan rezeki dari arah mana saja. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang memang sudah merasa bahwa Anda sudah bersalawat tapi kok semakin berat hidupnya, sabar, Anda tidak sendiri. Banyak orang juga mengalaminya. Tapi itu jauh lebih baik daripada Anda tidak bersalawat sama sekali, sehingga dosa-dosa Anda masih belum tahu kabarnya bagaimana, apakah Allah ampuni atau bagaimana. Ya, jadi kalau kita banyak bersalawat, walaupun kehidupan kita sulit, tapi rasa batin tenang. Kita tetap bersama Allah, Allah bersama kita, dan Allah SWT masih memberikan kita perlindungan kalau kita banyak bersalawat, walaupun sesulit apapun ujian yang Allah kasih. Tapi kalau kita sudah tidak bersalawat, tidak punya Allah, maka kita tidak punya pegangan. Jadi ayo bersalawatlah yang banyak, mendekatlah kepada Allah, perbanyak ibadah. Jangan lupa, jangan lalai untuk menegakkan sholat, mendirikan sholat di awal waktu. Kalau bagi laki-laki, usahakan berjamaah ke masjid 5 waktu. Bagi perempuan di rumah di awal waktu, ya. Teman-teman yang ingin kisah-kisah keajaiban salawatnya saya tayangkan di channel YouTube ini, silakan Anda untuk mengirimkan testimoni salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 7716294. Silakan Anda kirimkan WA silakan Anda kirimkan kisah-kisah keajaiban salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 7716294. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.